Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Nurul Rizal, NPM 2231416. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Tip kuliahan 1. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah terregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah, dan kalau tidak ada namanya segera lapor ke BAAK. 2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung. 3. Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas kurang-kurangnya 75%. 4. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90%. 5. Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran. 6. Mahasiswa dilarang: A. Mengganggu jalannya perkuliahan. B. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung. C. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UT. D. Pelanggaran terhadap A, B, dan C di atas dikeluarkan dari ruangan kuliah. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islam, dalam kurung cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam adalah ilmu yang definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dan yang ilhami oleh nilai-nilai Islam, dalam kurung manan kurung. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam, dalam kurung Khursyid Ahmad tutup kurung. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan yang dan pengalaman, dalam kurung N sedikit tutup kurung. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah, dalam kurung Hasanuzaman tutup kurung. Tujuan ekonomi Islam. 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam, yaitu dibagi menjadi 4: tauhid, keadilan, kenabian, ma'at. Yang kedua, sidik atau jujur, amanah yaitu dipercaya, fatonah yaitu cerdas, tablik yaitu menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Banyak: umum syariah, terus asuransi syariah, terus lembaga gadai, terus BMT yaitu Baitul Ma'al wa Atamil, terus pasar modal syariah. Perbankan syariah, perbankan syariah, terus menjadi bank syariah, kemudian menjadi bank syariah umum, kemudian bank pembiayaan syariah, rakyat syariah, terus bank umum konvensional, unit usaha syariah, dan sistem konvensional. Pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan kurung ijarah, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa itanah. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha Muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak dengan katalisator berbagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi bank syariah. Manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Investor, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad selama atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan dengan untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of warranty, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana kord, pinjaman kebijakan atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad dalam kurung perikatan yang tutup kurung yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. 2. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi penggadaian syariah atau RAH. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarak sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut sebagainya.
Rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama rahin, yaitu orang yang menggadaikannya. Yang ketiga murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga marhun, yaitu barang jaminan. Marhun syaratnya A. Mempunyai nilai menurut syariat. B. Harus ada pada waktu akad. C. Harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjut. Mar marhun bin bih atau dain hutang. Satu, harus jelas rahin dan murtahin. Dua, harus tetap dapat dimanfaatkan. Tiga, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan kabul pernyataan dari para pihak. Satu, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad raih. Kedua, kesesuaian kabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Ma'at menurut Hasan dan Hasan Ali dalam kurung PKES, 2008 titik 211 tutup kurung BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip dengan hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT, Baitul Ma'at, bait sama dengan rumah, ma'al sama dengan harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait yaitu rumah, At-Tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dengan ekonominya. Dasar hukum BMT, dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Dasar model syariah Al-Quran dan Sunnah, syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia, Allah pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia dan manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai pemilik harta penerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tidak dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa saham
regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenar dapat dihindari. Investor emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi permintaan atau demand. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.